Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi memahami kerja tim. Perkenalkan, dengan saya Nirai Ayu Wisnafitri, NPM 344. Saya di sini akan mempresentasikan latar belakang dari materi ini. Latar belakang. Kegunaan tim menjadi hal pokok dalam perusahaan bisnis modern. Pada kenyataannya, terdapat beberapa hal yang lebih berbahaya dibandingkan tidak menjadi seorang pemain tim. Bagaimana kita menjelaskan popularitas tim saat ini? Sebagaimana organisasi telah melakukan restrukturisasi diri mereka sendiri untuk bersaing dengan lebih efektif dan efisien. Mereka telah beralih kepada tim sebagai cara yang lebih baik untuk memanfaatkan talenta karyawan. Tim yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kejadian daripada departemen yang tradisional atau bentuk lain dari pengelompokan yang bersifat permanen. Mereka dapat dengan cepat merakit, menyebarkan, fokus ulang, dan membubarkan diri. Tetapi tidak mengabaikan properti motivasional atas tim. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memahami kerja tim. Saya, Ana Agung Sagung Anjita Pratandari, NPM 1932121345, akan memberitahukan rumusan masalah tentang memahami kerja tim. Yang pertama, apa perbedaan antara kelompok dan tim? Yang kedua, apa saja yang termasuk tipe tim? Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan tim-tim yang efektif? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengubah individu menjadi pemain tim? Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelompok dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama. Kami mendefinisikan sebagai individu atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok diartikan sebagai kelompok utama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota. Sedangkan tim adalah tim kerja yang menghasilkan sinergi positif untuk menghasilkan level kerja yang lebih besar daripada jumlah input individu itu sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agung Aditya. Perkenalkan, nama saya Igusti Nguragung Aditya Prawira Dharma, NPM 2020 32121 Saya akan melanjutkan presentasi dari Sagung. Membandingkan kelompok kerja dan tim. Kelompok kerja bertujuan berbagi informasi, sedangkan tim kerja kinerjanya kolektif. Kelompok kerja sinergi netral, kadangkala negatif. Tim kerja sinerginya positif. Kelompok kerja akuntabilitasnya individual, sedangkan tim kerja individual dan mutual. Kelompok kerja berketerampilan acak dan bervariasi, sedangkan tim kerja saling melengkapi. Selanjutnya tipe tim. Tipe tim di sini dibagi menjadi 5, yaitu tipe pemecahan permasalahan, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional silang, sistem multi-tim, dan tim virtual. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yasinta Dolalo, NPM 447. Saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan mempresentasikan menciptakan tim-tim yang efektif. Dalam mempertimbangkan model aktivitas tim, ada 2 poin, yaitu 1. Tim-tim berbeda dalam bentuk dan struktur. Model berupaya untuk menggeneralisasikan seluruh varietas tim, menghindari dengan ketat dalam menerapkan prediksinya pada seluruh tim. Yang kedua, model mengasumsikan kerja tim lebih disukai daripada kerja secara individu. Menciptakan tim yang efektif ketika para individu dapat melakukan pekerjaan dengan baik, seperti memecahkan permasalahan yang salah dengan sempurna. Dari itu semua, kita dapat mengatur komponen utama dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori umum, yaitu 1. Sumber daya dan pengaruh kontekstual lainnya yang membuat tim menjadi efektif, misalnya sumber daya yang memadai, kepemimpinan dan struktur, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian imbalan. Yang kedua, terkait dari komposisi dari tim, yaitu seperti contohnya kemampuan dari para anggota, kepribadian, mengalokasikan aturan, keragaman, besaran tim, fleksibilitas anggota. Yang ketiga, variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang mempengaruhi aktivitas. Misalnya, tujuan umum, tujuan spesifik, keberhasilan tim, level konflik,
pemalasan sosial. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aprilina Putri Suryani, NPM 19321211702. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi yang saya akan bawakan adalah faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Ada 4 faktor kontekstual. Yang pertama, ada sumber daya memadai. Jika terjadi kelangkaan secara langsung, dapat menurunkan kemampuan tim untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, ada kepemimpinan dan struktur. Suatu tim tidak dapat berfungsi jika mereka tidak dapat kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota membagi beban kerjanya. Yang ketiga, ada iklim kepercayaan. Kepercayaan merupakan fondasi penting bagi setiap kepemimpinan. Yang keempat, ada evaluasi kerja dan sistem pemberian imbalan. Selain mengevaluasi dan memberi imbalan kepada karyawan atas kontribusi yang mereka lakukan, maka manajemen harus memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual. Selanjutnya, ada komposisi tim. Komposisi tim dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada kemampuan dari para anggota. Yang kedua, ada kepribadian para anggota. Yang ketiga, ada alokasi aturan. Yang keempat, ada keragaman para anggota. Yang kelima, ada besaran tim. Dan yang terakhir, ada pilihan anggota. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imadi Hermawan, NPM 19321212292. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari tim tersebut. Nah, jadi pembagian dari proses tim ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu rencana dan tujuan umum, yang kedua tujuan yang spesifik, yang ketiga keberhasilan tim, yang keempat mental model, dan yang terakhir adalah level dari konflik tersebut. Nah, di sini juga terdapat mengubah individu menjadi pemain tim. Nah, di mana dalam mengubah individu ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama pemilihan, yang kedua pelatihan, yang ketiga adalah pemberian imbalan. Nah, jadi di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemilihan, di mana merekrut para pemain tim. Nah, jadi ketika merekrut para anggota tim, perlu adanya pemastian bahwa kandidat dari dapat memenuhi pekerjaan atau peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis tersebut. Nah, untuk itu perlu adanya supaya sejalan dengan peranan-peranan teknis yang ada dalam peraturan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu pelatihan, di mana menciptakan para pemain tim. Nah, jadi dalam pelatihan ini, seminar membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik, serta pelatihan tersebut. Nah, jadi yang terakhir yaitu pemberian imbalan, di mana menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sama halnya seperti Whole Foods, mengarahkan sebagian besar sistem imbalan yang didasarkan pada kinerja mengarah pada kinerja tim. Sebagai hasilnya, tim-tim memilih para anggota baru dengan hati-hati sehingga mereka akan memberikan sebuah kontribusi pada efektivitas tim yang baik. Perkenalkan, nama saya Iketut Rio Sanjaya, NPM 19321215550. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hermawan. Kesimpulan presentasi dari kelompok kami yaitu beberapa kecenderungan telah mempengaruhi pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperkenalkan tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja dalam tim mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan yang lebih besar bagi tim. Tim-tim yang efektif memiliki karakteristik umum. Mereka memiliki sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, evaluasi kinerja, serta sistem pemberian imbalan yang mencerminkan kontribusi tim. Tim-tim ini memiliki para individu dengan keahlian teknis sejalan dengan pemecahan permasalahan, pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal serta sifat yang tepat, terutama sifat teliti dan keterbukaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.